Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Kurjum MAG selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kami hormati Ibunda Profesor Dr. Kisyani M. Hum selaku pemateri kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Joko Saryono MPD selaku pemateri pada hari ini. Serta yang saya hormati Bapak Haji Ali Muhdi MSI selaku dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus moderator kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemakala pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berdiskusi dalam kegiatan seminar nasional yang dengan tema AI dan warisan budaya, integrasi bahasa, sastra, dan sejarah dalam kajian multidisipliner. Ya, meskipun ada beberapa dari kami itu yang mengikuti acara seminar nasional ini hanya bisa melalui online atau secara daring. Namun semoga ini bisa menjadi sesuatu pembelajaran serta pengalaman yang sangat luar biasa karena dapat berdiskusi dengan orang-orang hebat seperti Bapak Ibu yang alhamdulillah berkesempatan untuk menghadirkan dirinya pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kehinaan menuju puncak mulia seperti sekarang ini. Ya, baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha, mahasiswa dari Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kearifan lokal budaya Makassar dalam Ikrar Angaru Taulasang di Kecamatan Polombangking Utara, Kabupaten Takalar dengan kajian semantik. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbudaya dan memiliki berbagai macam suku, bahasa, agama, adat, dan ras serta bentuk-bentuk kehidupan beraneka ragam yang memiliki patron atau ciri khas tersendiri. Kemudian kebudayaan juga merupakan persoalan yang sangat luas, seperti halnya dengan budaya yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat, dan tata krama pada masyarakat itu sendiri. Secara umum, dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar, kemudian menjadikan pengetahuan sebagai bagian dari budaya untuk diperkenalkan dan meneruskan dari generasi ke generasi. Tentunya budaya lokal akan lebih bermakna karena mampu mendorong semangat kecintaan terhadap bentuk pengetahuan tradisional yang muncul melalui legenda-legenda, cerita-cerita, ritual-ritual, nyanyian serta tata krama atau aturan pada daerah tersebut. Sebuah karya sastra tidak terlepas dari paham-paham, pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan dunia pada zamannya ataupun sebelumnya, karena di dalamnya memuat amanat tentang moral, mengembangkan imajinasi dan kreativitas,
juga sastra dapat digunakan untuk menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah dunia, pengenalan dan rasa hormat terhadap tata nilai, baik dalam konteks individu maupun sosial. Seperti halnya kearifan lokal budaya karya sastra daerah yang ada di suku Makassar. Bentuk penyajiannya kebanyakan merupakan hiburan intelektual dan spiritual. Perlu diketahui bahwa suku Makassar adalah salah satu daerah budaya di Indonesia yang memiliki kekayaan sastra beragam. Karya sastra daerah Makassar berbentuk sastra lisan yang bermacam-macam, baik itu dari segi bentuk maupun isinya. Adapun karya sastra lisan Makassar yang pertama yaitu aru. Jadi aru ini sama halnya dengan ikrar atau janji. Kemudian yang kedua ada doangang. Jadi untuk doangang ini sama seperti mantra. Ketiga ada paruntuk kana. Jadi paruntuk kana ini sama seperti peribahasa, dan yang terakhir ada kelong. Jadi kelong ini bisa disamakan dengan pantun, atau sama halnya ketika kita berpantun. Nah, adapun karya sastra lisan yang saya jadikan objek penelitian yakni karya sastra lisan aru, ikrar atau sama seperti janji. Yang membuat saya tertarik untuk meneliti aru karena selain untuk dipahami bahwa nilai-nilai kehidupan pada sastra lisan, saya juga ingin memperkenalkan aru tolasang sebagai sastra lisan suku Makassar. Melihat aru tolasang ini masih minim atau kurang dikenal oleh halayak, dan masih kurang mengetahui bahwa aru tolasang ini berbeda dengan aru lainnya. Secara garis besar, penelitian merupakan suatu proses kegiatan dalam pengumpulan data. Kemudian data yang telah ditemukan itu dianalisis, dan untuk tujuannya mengolah data tersebut adalah mendapatkan hasil yang logis. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penelitian kualitatif tentu kita sudah ketahui bahwa penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis. Kemudian yang menjadi alasan saya menggunakan pendekatan penelitian ini karena yang pertama itu penelitian ini berlatar alamiah, kemudian mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, data penelitian dianalisis secara induktif, serta ini bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan data, jadi saya membutuhkan informan. Untuk sumber data yang saya gunakan berupa naskah atau manuskrip aru tolasang. Pada saat pelaksanaan Angaru Tolasang ini di resepsi pernikahan juga atau penyambutan tamu yang berkunjung ke daerah Lasang, dan berbagai sumber atau referensi yang ada di media internet. Untuk teknik pengumpulan datanya saya menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan wawancara pada informan atau budayawan terkait dengan kebudayaan ikrar Angaru yang ada di daerah Lasang, Kecamatan Pulau Bangking Utara, Kabupaten Takalar. Kemudian membaca naskah atau manuskrip ikrar Angaru Tolasang untuk bagaimana saya bisa memahami isi secara keseluruhan, dan juga mencari juga menentukan kutipan ikrar Angaru Tolasang yang mengandung makna serta kearifan lokal yang tersirat dalam ikrar Angaru Tolasang ini.
Yang selanjutnya saya menganalisis data dengan mengidentifikasikan bagian-bagian yang menyangkut makna dan kearifan lokal dari ikrar Angaru Taulasang. Dan yang terakhir, saya menyimpulkan hasil penelitian tentang makna dan kearifan lokal yang terkandung dalam ikrar Angaru Taulasang. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan makna Angaru Taulasang berdasarkan teks atau kata per kata yang diucapkan pada saat Angaru Taulasang. Untuk bait pertama, itu berisikan atau bermakna penghormatan dan salam pembuka Aru Taulasang, seorang hamba atau ata kepada Tuan atau tamu yang datang ke desa Lasang Barat. Selanjutnya untuk bait kedua, maknanya adalah perkenalan oleh seorang hamba atau ata yang sebagai pelaku dalam menyampaikan ikrar Angaru Taulasang kepada tuan atau tamu yang datang ke desa Lasang Barat bahwa pelaku adalah seorang yang sebenar-benarnya pemuda berasal dari desa Lasang Barat dari masa ia kecil hingga sekarang dengan melakukan kebiasaan yang atau kegiatan apapun di desa Lasang Barat. Selanjutnya makna bait ketiga, yaitu perumpamaan antara seorang hamba atau ata dan tuan atau tamu sebagai bentuk kerelaan hati seorang hamba kepada tuan untuk bagaimana seorang hamba atau ata ini akan tetap membersamai dalam keadaan apapun. Selanjutnya bait keempat, maknanya adalah pernyataan seorang hamba atau ata kepada tuan atau tamu bahwasanya dalam perjuangannya sang hamba atau ata ini tidak akan mundur sekalipun itu sehelai gigi sisir. Selanjutnya pada bait kelima, sanjungan oleh hamba atau ata kepada tuan atau tamu dengan mengibaratkan bahwa beliaulah tempatnya ia berlindung. Selanjutnya pada bait keenam, maknanya adalah pengungkapan seorang hamba atau ata kepada tuan atau tamu bahwa kekuatan benteng pertahanan diri yang akan tetap ia junjung serta berpegang teguh untuk tidak mundur pada pertahanan dan pendirian. Makna selanjutnya pada bait ketujuh, yakni pernyataan sumpah setia oleh hamba atau ata kepada tuan atau tamu bahwa tidak akan adanya suatu pengkhianatan jikalau hamba atau ata sudah berikrar dengan mengatasnamakan harga diri sebagai tolak ukur untuk tetap semangat, berkorban, dan berjuang demi tuan atau tamu yang berkunjung ke desa Lasang Barat. Dan makna yang terakhir pada bait ke-8 yakni adalah makna mengenai doa keselamatan baik untuk tuan atau tamu yang sedang berkunjung ke desa Lasang Barat. Nah, dari apa yang barusan saja saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam teks naskah Angaru Taulasang ini dari bait per bait diantaranya adalah prinsip kesungguhan, kerelaan, keikhlasan, patriotisme, pantang menyerah, dan mengabdi yang dapat dipercaya serta amanah pada tanggung jawab dalam setiap pengungkapan naskah Aru Taulasang tersebut. Jadi Angaru ini dilakukan bertujuan untuk menambah semangat juang dengan nilai yang terkandung di dalamnya, kemudian dimaknai sebagai bentuk jati diri seorang laki-laki sesungguhnya untuk menyatakan eksistensinya sebagai satria. Maka hamba atau ata yang telah berikrar itu
pantang baginya untuk menyerah. Aru ini juga diyakini mengandung nilai spiritual dalam artian aru harus diungkapkan dan dilaksanakan dengan jiwa yang bersungguh-sungguh. Juga penyampaian aru merupakan suatu susunan sastra dalam bahasa Makassar yang diisi dengan kalimat-kalimat sumpah setia yang penuh keberanian. Kemudian diucapkan oleh salah seorang yang berani berada di hadapan Tuhan. Juga selain itu sebagai ritual menyampaikan simbol jaminan keselamatan dan kenyamanan sang tuan atau tamu selama mengunjungi dan berada di tempat tersebut atau di tempat tertentu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit banyak yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kearifan lokal budaya Makassar dalam Ikrar Angaru Taulasang di Kecamatan Polombangking Utara, Kabupaten Takalar dengan memakai kajian semantik. Saya atas nama Siti Soleha selaku pemakala pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi pelaksana pada seminar nasional ini. Dan saya memohon maaf jika ada salah-salah kata pada saat penyampaian atau pada saat menyampaikan materi yang sempat saya sampaikan barusan. Ya, saya pamit undur diri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.